Kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Materi ini sebelumnya sudah kalian peroleh di SMP. Kemudian kita juga sempat membahas ini pada pertemuan tentang materi nilai mutlak. Jadi ini merupakan pendalaman materi khusus untuk persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Saya mulai dengan persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan cara menggunakan rumus ABC. Bisa menggunakan salah satu dari 3 cara tersebut saja, yang mana yang lebih kalian kuasai. Untuk pembahasan kali ini saya lebih memfokuskan dengan cara memfaktorkan. Jika tidak bisa dengan cara difaktorkan, maka dapat menggunakan rumus ABC. Di sini ada contoh. Ada contoh jika dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu. Ada x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Karena bentuk persamaan, maka gunakan simbol sama dengan. Nah, jika difaktorkan, ingat, jika dikali dia hasilnya negatif 10, jika ditambah dia hasilnya 3. Karena di sini variabelnya x kuadrat, x tanpa ada koefisien, maka di sini tinggal kita tulis terlebih dahulu x-nya ya. Kemudian lihat ini 3 dan 10 bilangan yang bisa dikalikan hasilnya negatif 10 ditambah dia hasilnya 3. Maka di sini bisa 5 dengan 2. Kenapa? Kalau 5 kali 2 kan dia 10. Kalau 5 dengan 2 dia bisa membentuk angka 3. Jadi bagaimana caranya supaya 3? Ini harus positif, ini jadi negatif. Sehingga kalau 5 positif dikurang 2 hasilnya 3. 5 positif dikali negatif 2 hasilnya negatif 10. Dari sini baru x ditambah 5 itu sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 5. Di sini x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Jadi hasil dari himpunan penyelesaiannya adalah x negatif 5 dan x sama dengan 2. Kita coba lagi jika dia ada koefisien di depan x kuadrat. Nah, jika seperti ini, kalian kalikan dulu. Ini salah satu cara ya, bisa gunakan cara yang lain. Ini kalikan dulu depan dengan belakang. 2 dikali negatif 3 itu adalah negatif 6. Baru difaktorkan. Ini masih dengan cara pemfaktoran. Kemudian lihat, karena di sini ada 2x kuadrat, jadi di sini tulis dulu 2x dan 2x. Kalau tadi kan kalau x kuadrat, jadi tulisnya x dengan x. Kalau 2x kuadrat, tulisnya 2x dengan 2x. Baru kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau ditambah hasilnya negatif 5. Ini saya tulis 6 dengan 1. Karena kalau misalnya di sini dikali dia negatif 6, ditambah negatif 5. Jadi ini pasti lebih besar. Ini juga positif. Kenapa? Kalau negatif 6 kali 1 hasilnya negatif 6, negatif 6 ditambah 1 hasilnya negatif 5. Sampai sini baru 2x dikurang 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, karena pindah ruas negatif menjadi positif, x sama dengan 6 bagi 2, 3. Kalau ke sini 2x ditambah 1 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 1, pindah ruas ya, x sama dengan negatif 1 per 2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 1 per 2. Selanjutnya
Ini bisa digunakan menggunakan rumus ABC. Jadi kalau saya menggunakan rumus ABC, biasanya gunakan rumus ABC jika memang tidak bisa difaktorkan. Saya ambil contoh yang ini aja ya. Dari 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. A-nya itu angka di depan x kuadrat. Jadi A-nya adalah 2. B-nya angka di depan x. Ini negatif 5. Negatifnya jangan ditinggal, tetap diikutkan. Dan C-nya adalah negatif 3. Ini tetap diikutkan, jangan ditinggal. Tinggal kita masukkan ke rumus ABC. Itu x 1,2 min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini rumus ABC tidak akan berubah, tetap seperti ini. Baru kita masukkan angkanya. Ini min B, ini min 5. Jadi jangan dihilangin negatifnya. Min 5 plus minus akar B kuadrat negatif 5 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya negatif 3 per 2A. 2 kali 2. Nah, baru dihitung. Ini negatif kali negatif positif. Plus minus akar negatif 5 pangkat 2 itu 25. Dikurangi 4 kali 2 8. 8 dikali 3 24. Negatif ketemu negatif. Ini positif 24. Dibagi 2 kali 2 4. Jadi 5 plus minus 25 tambah 24 akar 49 dibagi 4. Nah, ini 5 plus minus 7 per 4. Nah, baru yang pertama tadi kan 5 plus minus 7 per 4. Kita ambil yang plusnya dulu. 5 ditambah 7 dibagi 4. Ini 5 ditambah 7 12 dibagi 4, hasilnya 3. Kemudian yang negatif 5 dikurang 7 dibagi 4. 5 dikurang 7 negatif 2 dibagi 4. Ini negatif 1 per 2. Nah, hasilnya sama dengan ini. Jadi baik menggunakan cara difaktorkan ataupun rumus ABC, hasilnya sama. Kemudian saya lanjutkan ke bentuk pertidaksamaan. Bedanya dengan persamaan ada di simbolnya. Jika di persamaan simbol yang digunakan adalah sama dengan, maka di pertidaksamaan simbol yang digunakan itu bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Saya ambil contoh terlebih dahulu. X kuadrat dikurang 4x dikurangi 21 kurang dari 0. Nah, yang cara pertama tetap gunakan pemfaktoran terlebih dahulu. Dikali 21 ditambah hasilnya 4 itu 7 kali 3. Karena ini negatif 4, maka di sini min 7 plus 3. Negatif 7 kali 3 kan negatif 21. Negatif 7 ditambah 3 dia negatif 4. Maka diperoleh X dikurang 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 7. X ditambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Dari sini karena dia bentuk pertidaksamaan, untuk memperoleh himpunan penyelesaiannya kita cari garis bilangan. Ingat, yang lebih kecil berada di sebelah kiri, yang lebih besar ada di sebelah kanan. Ini yang lebih kecil adalah negatif 3, jadi negatif 3 di sini, 7 di sini. Kemudian kita coba uji titik. Saya akan uji dengan titik 0. 0 ada di tengah sini. Karena 0 itu berada di antara negatif 3 dan 7. 0-nya saya masukkan ke sini. 0 kuadrat, atau sini saya tulis saja. 0
Misal X sama dengan 0, 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 21. Nah ini kan hasilnya adalah 0 dikurangi 0 dikurangi 21. Nah hasilnya negatif 21. Yang diambil itu bukan hasilnya negatifnya, tapi bilangannya. Ini kan bilangan negatif. Jadi kalau dia 0, dia negatif. Dia akan berselang-seling. Jika di sini negatif, maka sebelah-sebelahnya akan menjadi positif. Kemudian, kalau sudah dapat daerah mana positif negatifnya, lihat simbolnya yang ada. Ini kan kurang dari. Kalau kurang dari, ambil daerah yang bernilai negatif. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana menulisnya? Kalau dia di tengah, tulis X dulu. Lebih dari negatif 3, bacanya dari X. X lebih besar dari negatif 3, kurang dari 7. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya saya akan membahas soal di uji kompetensi 1 yang ada di buku Intan Pariwara. Ini ada di halaman 45. Uji kompetensi 1. Ada 10 soal, saya akan membahas untuk halaman 45 saja. Jadi ada 7 soal yang akan saya bahas. Yang pertama, himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Nah, ini tadi karena dia ada 2 di depan, maka kita kalikan. 2 kali negatif 10, negatif 20. Berikutnya kita akan cari. Ini karena di sini 2x, jadi sini saya tulis dulu ya, 2x, 2x. Negatif 20 itu kan bisa 1 kali 20, 2 kali 10, 3 nggak bisa, 4 dikali 5, terus 5 kali 4, nah kembali lagi. Jadi ini yang bisa membentuk negatif 20 dengan 1 itu ini ya. Maka tulis dulu 4 dan 5. Kemudian lihat mana yang positif. Ini kan dia sisa 1. Berarti 5 harus lebih besar dari 4. Karena kalau ditambah dia hasilnya akan 1. Kalau dikali hasilnya negatif 20. Dari sini kita peroleh 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. 2x ditambah 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2 dan 2. Yang A ya. Soal nomor 2. X kuadrat dikurangi 13x ditambah 36 sama dengan 0. Yang dicari adalah nilai 2 per 3B dikurangi 1 per 4A. Ini kita cari dulu 36 ya. Kalau 30 dikali 36 ditambah dia 13. Cari dulu faktor dari 36 itu 1 kali 36, 2 kali 18. Ini 3 dikali 12. Kalau 4 itu 4 dikali 9. Kemudian 36 itu 6 kali 6. Sudah kembali, ini habis faktornya. Kemudian lihat yang bisa menghasilkan 13. Nah, ada di sini. 4 kali 9, karena kalau 9 tambah 4 kan dia 13. Jadi di sini karena X sendiri, jadi sini tulis X dan X, tulis 4 dan 9. Ini dikurang keduanya. Kenapa? Karena kalau negatif kali negatif kan hasilnya positif. Jadi 36. Negatif 4 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 13. Dari sini kita peroleh X dikurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4. X dikurang 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan 9.
Nah, tadi ada A lebih kecil dari B. A-nya lebih kecil dari B. Berarti ini adalah A, ini adalah B. Kemudian 2/3B, soalnya 2/3B dikurangi 1/4 A. Nah, kita masukkan ya. Jadi ini 2/3 dikali 9 dikurangi 1/4 dikali A-nya 4. Ini bisa dibagi 39, ini 3, ini 1. Tinggal dikali 2 kali 3, 6, dikurangi 1 kali 1, 1. Hasilnya adalah 5. Mana 5? Oh, yang C. Kemudian soal nomor 3. Masih tentang persamaan kuadrat. Dicari nilai dari 6x1 dikurangi 5x2. Kita cari dulu x1 dan x2 nya. 3x kuadrat plus 16x plus 21 sama dengan 0. Karena di sini ada x nya, ada koefisien di depan x, jadi kita kali dulu. 3 kali 21 itu 63. Ingat dicari dulu ya. Jadi 63 itu 1 kali 63, 2 tidak bisa, 3 kali 21, kemudian 4 tidak bisa, 5, 6, 7, 7 kali 9, 7 kali 9 63 juga. Dari sini dia dicari, ini udah balik lagi habis faktornya. Kita ambil ini ya, karena ini bisa menjadikan 16. Selanjutnya karena dia ada 3x kuadrat, tulis 3x. Kemudian di sini 3x. Kemudian tulis 7 dan 9-nya. Karena di sini positif semua, jadi ini saya tulis positif juga. Jadi dia 7 kali 9, 63, 7 tambah 9, 16. Jadi 3x ditambah 7 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 7, x sama dengan negatif 7/3. Yang satunya 3x ditambah 9 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 9, x sama dengan negatif 3. Tadi x1 lebih besar dari x2, berarti ini adalah x1 karena dia lebih besar dari ini. Karena dia bilangan negatif ya, jadi cari yang berada di sebelah kanan garis bilangan itu yang lebih besar. Baru kita masukkan ke 6x1 dikurangi 5x2. Jadi ini 6 kali negatif 7/3 dikurangi 5 kali negatif 3. Ini 2 kali negatif 7, negatif 14, ini ditambah 15. Hasilnya 1. Oh, yang D. Berikutnya soal nomor 4. Nah, nomor 4 sudah masuk ke pertidaksamaan. X kuadrat dikurangi 7x ditambah 10 kurang dari sama dengan 0. Ini tadi sama 10 dan 7, x berarti 2 kali 5, negatif. Kenapa? Karena negatif 2 kali negatif 5 positif 10, negatif 2 ditambah negatif 5 negatif 7. Maka x sama dikurangi 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. X min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Karena bentuk pertidaksamaan, gambar dulu garis bilangannya. 2, 5. Kita masukkan titik uji 0. Jika 0, maka sisa 10 ya. 10 adalah bilangan positif. Jadi di sini positif, negatif, positif. Karena kurang dari, ambil daerah yang negatif. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Ingat tadi kalau dia ada di tengah, tulis X-nya dulu. Kurang dari, lebih dari,
Karena dia ada sama dengan, pakai sama dengan. 2 kurang dari sama dengan 5. Jadi cari ini yang B. Berikutnya nomor 5. Soal nomor 5. Pertidaksamaan dari 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 20 kurang dari 0. Nah, ini karena ada di depan, kita kalikan dulu ya. Jadi negatif 60. Cari dulu faktornya. 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20, 4 kali 15, 5 kali 12, 6 kali 10. Sudah habis ini faktornya. Kita cari yang bisa dapat 7 ke sini ya. Karena 12 kurang 5 kan 7. Baru di sini tulis lagi, karena dia ada 3 di depan, tulis 3x, kemudian 3x. Tulis 5 dan 12-nya. Baru karena di sini negatif 7, ini pasti lebih besar, ini ditambah. Karena negatif 12 ditambah 5, itu jadinya negatif 7. Ini kalau dikali hasilnya negatif 60. Baru ini 3x ditambah 5 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 3. Kemudian ke sini 3x dikurang 12 sama dengan 0. 3x sama dengan 12. X sama dengan 4. Nah, kalau sudah, kita tulis di garis bilangan. Ingat, yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Negatif 5 per 3, ini 4. Kita coba untuk uji titik 0. 0 ada di sini ya, di antara negatif 5 per 3 dengan 4. Saya masukkan di sini 0, hasilnya sisanya negatif 20. Jadi bilangannya negatif, positif, positif. Karena lebih dari, maka daerahnya yang bernilai positif. Nah, cara menulis HP-nya, X kurang dari negatif 5 per 3 atau X lebih dari 4. Nah, X kurang dari E ya. Nomor 6. 2x kuadrat ditambah 9x lebih besar dari 35. Nah, ini ruas kanan kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. 2x kuadrat ditambah 9x dikurangi 35 lebih besar dari 0. Nah, di sini baru ingat, karena ada koefisien di depan x kuadrat, kalikan. Jadi ini negatif 70. Baru kita cari faktornya. Ini kan 1 kali 70, 2 kali 35, 4 tidak bisa, 5 kali 5 kali 3, 14. Nah, 6, 7 kali 10, habis faktornya. Baru ini karena ada koefisien di depan x kuadrat, ditulis ya 2x, 2x. Kita tulis ini ya yang memungkinkan. 5 kali 14 itu bisa membentuk 9. Jadi ini tulis 5 dan 14 plus ini min ya. Nah, jadi ini 2x dikurangi 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 2. Kemudian yang satunya 2x ditambah 14 sama dengan 0. 2x sama dengan min 14. X sama dengan negatif 7. Nah, kalau sudah, baru kita gambar garis bilangannya. Garis bilangannya ini ada negatif 7 dengan 5 per 2. Saya coba untuk titik 0 ya.
0 masukkan di sini, hasilnya bilangan negatif 35, jadi 0 itu negatif, positif, positif. Lebih besar, ambil daerah yang bernilai positif. Jadi X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari 5/2. X kurang dari negatif 7. Oh, ini berarti 6 yang B. Terakhir nomor 7. Terakhir nomor 7 itu negatif 2 X min 1 kuadrat kurang dari 2 min 5X. Nah, ini kita jabarkan dulu ya. Ini negatif 2, ini kali pelangi nih. Kalau masih belum paham, saya tulis ulang dulu. X min 1, 2 min 5X. Nah, saya selesaikan yang dalam kurung dulu ya, supaya ingat kalian cara mengalihkan pelangi. Negatif 2, ini X kali X kuadrat, X dikali min 1, min X. Min 1 dikali X, min X juga, saya tulis aja dulu, min X, min X. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 itu positif 1, kurang dari 2 min 5X. Ini kita gabung, negatif 2 X kuadrat, min X dikurang X itu min 2X, ditambah 1, 2 min 5X. Ini kalikan ke dalam. Negatif 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 2 kurang dari 2 min 5X. Gabungkan ruas kanan, pindahkan ke ruas kiri. Jadinya negatif 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 5X. Ini negatif, pindah ruas jadi positif. Dikurangi 2, ini ditambah ini positif dikurangi 2, kurang dari 0. Nah, jadi seperti ini. Baru kita gabungkan yang sejenis. Negatif 2X kuadrat ditambah 9X dikurangi 4 kurang dari 0. Ini karena negatif, untuk mempermudah saya kalikan dengan negatif 1. Tapi tidak harus ya, hanya mempermudah saja. Hanya untuk yang di depan X kuadratnya negatif. Jadi ini berubah menjadi 2X kuadrat min 9X ditambah 4. Kalau dikalikan, tanda berubah, lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah, ini bisa kita faktorkan. 2 kali 4 itu 8. Ini bisa difaktorkan 2X, 2X. 8 berarti 1 kali 8. Dia bisa bentuk 9. 2 kali 8, 1 kali 8, ini berarti negatif keduanya. Negatif 1, negatif 8. Negatif 1 kali negatif 8 itu positif 8. Negatif 1 ditambah negatif 8 itu negatif 9. Baru 2X dikurangi 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1. X sama dengan setengah. Yang ini 2X dikurangi 8 sama dengan 0. 2X sama dengan 8. X sama dengan 4. Sudah dapat nilai X-nya. Kita gambar garis bilangan. Setengah, terus ini 4. Kita coba uji titik. 0. 0 ada di sebelah sini. 0 itu kurang dari setengah. Kalau 0 dia positif. Nih, kalau saya masukkan 0 di sini, sisa positif 4. Ini negatif, ini positif. Karena dia lebih dari, simbol ini ya, ambil yang sebelum kalian faktorkan. Lebih dari, jadi ambil daerah yang positif. Sehingga HP-nya X kurang dari setengah atau X lebih dari 4. Kurang dari setengah, lebih dari 4 yang C. Sekian, terima kasih.